Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupannya kamu di minggu kedua bulan November 2024 untuk zodiak Leo. Oke, buat para Leo coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini untuk melihat kira-kira apa aja yang akan terjadi di kehidupannya kamu di minggu kedua November 2024 Leo. Leo, overthinking kah kamu di minggu kedua ini? Jangan overthinking teman-teman daripada overthinking lebih baik personal reading sama aku silakan aja melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Kalau ada masalah mau personal reading bisa banget Oke, dan di bottom of the decknya ada kartu Queen of Wands yang terbalik di sini Oke, buat para Leo, apa yang akan terjadi di kehidupan kamu di minggu kedua ini? Aku lihat ada hal-hal yang kamu tuh ngerasa kayak, wah ini nggak jelas nih, wah aku kayaknya dibohongin doang nih gitu, wah aku kayaknya nggak kayak dipandang sebelah mata doang nih, seperti itu. Ada hal-hal yang kamu ngerasa kayak entah itu dalam lingkup pekerjaan, lingkup keluarga atau percintaan gitu Di sini kamu kayak merasa dibohongi gitu, kok nggak jujur sama aku gitu Kenapa bersikap abu-abu gitu? Aturan bisa nggak sih berjelas-jelas saja gitu? Karena kamu ingin seperti menyelesaikan sesuatu kalau aku lihat di minggu kedua ini. Bisa permasalahan. Kamu ingin mungkin sesuatu masalah di sini selesai. Pada akhirnya endingnya baik nggak ada permasalahan apa-apa lagi. Oke? Dan pokoknya baik-baik lah gitu, dan kamu nggak ingin nge-stuck terus di masa lalu gitu. Apapun permasalahan yang pernah terjadi di masa lalu, kamu nggak ingin berkutat pada masalah lama itu lagi. Kamu ingin segera menyelesaikan permasalahan kamu kalau aku lihat dengan seseorang atau dengan bahkan beberapa orang di minggu kedua ini, karena capek rasanya kalau harus terus-terusan kita itu berkutat di permasalahan yang lama, sedangkan waktu terus berjalan. Kenapa kita harus mengungkit yang namanya masa lalu terus gitu seharusnya diselesaikan apapun itu permasalahannya. Ada kunci lah gitu buat solusi gitu. Kamu merasa yang dibutuhkan adalah solusi, bukan selalu mengungkit-ungkit masa lalu karena hal tersebut itu gimana kalau kita selalu mengungkit masa lalu, itu bisa membuat kita jadi overthinking, dan kamu nggak mau gitu overthinking soal masa lalu lagi. Yang lalu-lalu biarlah ditinggalkan. Jangan zaman sudah berubah tapi masalah lama terus diungkit-ungkit, terus dibawa-bawa gitu. Ini Leo akan kesel banget kalau hal-hal seperti ini terjadi gitu. Menurut kamu yang penting dilihat adalah kebenarannya, kejujurannya gitu, sehingga nggak bikin jadi unek-unek, nggak bikin jadi ragu, nggak bikin jadi overthinking, nggak bikin jadi bimbang. Yang dilihat adalah siapa yang benar gitu Oke? Dalam persoalan gitu, apalagi dalam permasalahan yang lama, yang dilihat itu yang benar itu siapa sesungguhnya. Jangan diputar-putar terus, dipelintir terus suatu permasalahan seolah-olah nanti yang inilah yang salah, yang pihak inilah yang salah, padahal yang salah siapa terkadang Dan di sini kamu nggak ingin adanya konflik apapun itu, Five of Wands, karena di minggu kedua ini aku lihat apapun itu permasalahan lama yang kamu punya Leo yang masih terus berulang di sini, itu tuh menyebabkan adanya adu argumen, perbedaan pendapat, konflik, bahkan bisa berujung kepada konflik seperti itu. Kamu nggak suka masalah dibuat berlarut-larut gitu Dan di sini aku lihat kamu cukup temperamental jika membahas atau ada yang mengusik kamu soal permasalahan yang lama yang seharusnya udah selesai tapi diungkit terus gitu. Ini bisa membuat kamu jadi marah banget, bahkan bisa bertindak kasar sampai gitu atau sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar gitu. Karena kayak ini orang diomongin nggak ngerti-ngerti aturan udah finish, udah selesai semuanya tapi masih diungkit-ungkit lagi gitu. Itu ngebuat kamu jadi emosi banget kalau aku lihat, kayak nggak ada hal lain kah yang bisa kita bahas gitu Kenapa kamu selalu ngebahas masa lalu, kenapa kamu selalu ngebahas masalah-masalah yang seharusnya udah finish tapi diungkit-ungkit terus. Itu bikin Leo jadi kesel banget kalau aku lihat di minggu kedua ini Dan di bottom of the decknya ada kartu Queen of Wands yang terbalik di sini.
Tapi memang ada hal-hal yang kalau aku lihat berkaitan dengan masalah ini akan terjadi mungkin dengan masalah di masa lalunya kamu ini, Leo, mungkin cukup membuat malu kamu. Tapi ada hal-hal yang menurut kamu di sini tetap kamu pertahankan sebagai gengsinya kamu, gitu ya. Selanjutnya coba kita lihat apa pesan dari semesta untuk kehidupanmu di minggu kedua November 2024. Jadi daripada galau, personal reading aja, Leo ya. Apapun itu masalahnya, coba dilihat, Kak, aku harusnya gimana ya, Kak, ya. Itu juga bisa banget ya. Kalau mau bertanya hal yang seperti itu, kenapa kok masalah ini selalu diungkit-ungkit, Kak, sama si dia, sama si ini gitu. Padahal aku udah kasih yang terbaik, apalah ya. Bisa tuh personal reading ya. Kita buka tebaran ya sama-sama untuk cari solusi. Oke. Pesan buat kamu yang pertama di sini, Leo, katanya di minggu kedua ini memang akan terjadi penyesuaian. Jadi persiapkan dirimu, apapun itu tetap jaga emosimu ya, karena lagi terjadi penyesuaian di dalam kehidupannya kamu ya. Mungkin transisi ini, makanya masalah lama selalu ke bawah lagi gitu ya. Lalu yang kedua di sini kamu juga dipesankan, katanya kamu itu udah deket banget sama tujuan-tujuannya kamu. Jadi jangan mementingkan urusan-urusan yang sekiranya ya udahlah, udah beres, udah selesai, udah yang lalu-lalu, jangan diungkit-ungkit lagi gitu aja sih. Jangan yang terlalu kamu peduliin banget omongan siapapun itu ya. Fokus aja sama tujuan-tujuannya kamu, karir kamu, pekerjaan kamu ya. Lalu yang ketiga di sini kamu juga dipesankan jadilah lebih berani dan buatlah langkah pertama untuk mungkin move on dari apapun itu permasalahan lama. Kan seharusnya memang sudah selesai, hanya mungkin ada beberapa orang yang masih mengungkit saja dan kamu nggak perlu mendengarkan omongan mereka juga gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya yang bisa terkoneksi dengan kamu di minggu kedua ini ada beberapa zodiak untuk apa yang akan terjadi ya. Tapi energi paling kuat muncul dari Pisces dan beberapa zodiak cardinal signs. Itu aja ya buat para Leo. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini ya. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu ya, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Leo.